Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas support dan kunjungannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang sebuah aki kering. Oke, simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, untuk yang pertama di sini ada sebuah komponen elektronik, yaitu sebuah diode dengan kapasitas 6 ampere, bentuknya besar seperti ini dan ada bagian putih dan hitam pada bagian bodinya. Dan di sini akan mengalirkan arus maksimal 6 ampere dan untuk amannya sekitaran 4 sampai 5 ampere untuk digunakan nantinya. Dan tentunya alat ini sangat berfungsi sekali dalam sebuah sistem perbaikan aki, di mana fungsinya adalah merubah arus AC pada sebuah trafo yang saya gunakan. Kemudian di mana trafo AC, sebuah trafo mengeluarkan arus AC bolak-balik, kemudian dipasang sebuah diode seperti ini akan menghasilkan arus positif pada bagian output yang berwarna putih ini. Dan saat digunakan nanti pada bagian yang putih ini akan menghasilkan output positif, yang positif. Dan di sini jika ditambahkan 2 juga akan menghasilkan sama-sama positif dan satunya lagi juga positif. Oke teman, dan untuk trafo atau alat yang saya gunakan adalah sebuah rangkaian dari trafo 5 ampere, 5 ampere CT, jenis trafo 5 ampere CT, dimana yang sebelah sana kumparan primer ini terhubung ke PLN, input voltasenya sekitaran 0 ke 220, karena di tempat saya ini listriknya untuk di Indonesia umumnya 220. Dan di lilitan sekunder ini saya pilih karena di sini saya gunakan trafo 5 ampere yang agak bagus atau mereknya itu Big, dimana untuk CT ini atau bagian tengah ini akan saya tambahkan ke negatif dari sebuah alat pengecasan atau pengisian. Dan beberapa pin dari trafo ini saya pilih yang ke 18 dan 18 volt. Untuk sini 18 dan 18 dan tangannya CT. Dan untuk komponen yang sebelah, dan untuk komponen atau pin yang sebelah kiri dan kanan ini akan saya pilih yang 18 dan 18. Saya tambahkan 2 buah diode 6 ampere. Yang strip putih ini menghadap keluar, ini nantinya akan menghasilkan arus positif atau kondisi di output yang kedua diode ini mengalir arus positif yang bagian strip putih ini. Yang sebelah sini yang CT tidak saya tambahkan apa-apa, karena untuk cara kerja dari sebuah trafo ini saat digunakan di kumparannya ini mengalir sebuah arus AC atau bolak-balik, kemudian diarahkan satu jalur dari warna hitam ini ke warna putih, sehingga di sini mengalirkan arus positif. Dan nantinya di sini akan terhubung ke rangkaian selanjutnya. Di bagian sini saya tambahkan kabel warna biru ini ke negatif. Oke teman, dan untuk di bagian sini, untuk bagian yang output dari diodenya ini saya tambahkan kabel warna putih, dan saya tambahkan sebuah kiprok motor seperti ini, yang tentunya yang ori bawaan pabrik atau bawaan motornya. Dan untuk kiprok yang seperti ini tidak harus yang baru. Di sini saya pilih untuk kiprok yang masih berfungsi di sistem pengisian ke aki dan mengalami masalah pada jalur kelistrikan ke lampu, atau lampunya ini sering putus. Jadi di sini saya manfaatkan dari alat ini. Dan untuk
pin yang saya gunakan pada kiprok motor punyanya Vario lama, Beat, kemudian Mio. Ini untuk model motor lama yang karburator Absolute Revo sama seperti ini. Dan untuk jika teman-teman mempunyai kiprok seperti ini, bisa menggunakan atau bisa dipakai sebagai alat cas, dimana untuk pin yang sebelah kanan atas ini ke bagian yang ke kabel putih ini, input atau ke jalur spool pengisian di motor, saya gantikan dengan trafo 5 ampere, outputnya 18 dan saat diukur ini menghasilkan output voltase pada kabel putih ini sekitaran 22 volt AC, 22 volt DC. Kemudian di sini yang negatif, dan di bagian lain pada kiprok ini saya tambahkan jalur, di sini negatif nanti ke aki, di sini ke aki, dan di bagian kiri atas ini adalah bagian negatif. Negatif nanti saya tambahkan sebuah diode 6 ampere seperti ini. Pada bagian negatifnya saya tambahkan 2, seperti ini. Di sini saya tambahkan 2, dan di sini jalurnya ke kabel biru atau negatif dari akinya nanti, dimana fungsi dari penambahan diode dengan 2 buah diode posisinya yang strip putih ini menyinggung atau berlawanan dari arah kiproknya berada. Ini bisa menambah output voltase pada bagian plus ini, yang plus aki ini, dengan kondisi standar tanpa menggunakan kiprok ini masih berfungsi normal dan aman di 14,5 volt. Dan jika menambahkan diode ini sebanyak 2 buah, ini akan menghasilkan output voltase 15,5 volt, 15,5 volt, atau menambahkan 1 volt dengan 2 diode seperti ini. Dan ada beberapa rangkaian lainnya, dan di sini sudah saya tambahkan, sudah saya gunakan alat cas yang menggunakan kiprok motor, dimana di dalamnya sama seperti kondisi dari sebuah trafo ini saat saya rangkai di dalamnya, dan beberapa tambahan indikator ampere analog. Kemudian di sini ada beberapa kontrol LED warna merah, hijau dan biru, kemudian lampu tes, kemudian ampere analog, dan tombol on off di sini yang terhubung ke diode ini. Saat diode ini dipasang, di sini saya tambahkan saklar, dimana di sini ke jalur negatif dari kiproknya tadi, melewati diode, 2 buah diode akan menuju ke negatif, menghasilkan output voltase pada bagian positif dari kiprok menjadi 15,5 volt. Dan jika saya jumper seperti ini, saya jumper seperti ini akan menghasilkan, tanpa menggunakan diode, akan menghasilkan 14,5 volt. Teman-teman, dan untuk alat cas ini bisa teman-teman lihat di video yang berjudul yang ditunggu rangkaian cas aki kering, dan kemudian di sini ada diagramnya atau gambar rangkaiannya jika teman-teman membutuhkan atau ingin membuat rangkaian di rumah maupun di tempat bengkel. Di sini juga saya tambahkan kipas seperti ini sebagai pendingin. Dan untuk rangkaiannya seperti ini. Seperti ini. Di sini yang ke trafo CT 3 sampai 5 ampere, kemudian saya tambahkan kipas angin. Di sini saya jalur ke PLN, saya tambahkan sikring dan saklar. Kemudian output dari trafonya tadi CT 18 ini diode 6 ampere. Kemudian di sini kiprok yang warna hijau, kemudian kiprok yang warna hitam ini punyanya Honda seperti ini.
saya tambahkan dua buah diode, dan di sini saklar jumpernya. Oke, kemudian output voltase ke ampere analog. Di ampere analog ini ada sikring, kemudian ke plus aki, dan antara plus dan negatif aki di sini saya tambahkan LED warna merah, hijau, dan biru untuk mendeteksi kondisi aki jika sel putus. Ini oke, LED birunya menyala karena output voltase melebihi dari 16 volt atau arusnya tidak masuk ke dalam aki. Oke teman, dan di sini ada beberapa resistor 330 ohm, kemudian diode zener 9 volt untuk LED merah, 12 volt untuk LED hijau, dan 15 volt untuk LED biru. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini juga saya tambahkan alat tes lampu motor punyanya mobil atau Vision yang H4. Oke, saya kasih yang plus ke salah satu bagian dari lampunya, kemudian saya kasih ke lampu, kemudian ke saklar. Oke, jika ditekan sekitar 15 detik berapa voltase yang harus disimpan, kemudian ke negatif. Dan untuk aki dalam kondisi baik jika diberi beban ini di sekitaran 11 volt ke atas, ini dalam kondisi aki bagus. Oke teman-teman, dan di sini saya ada owner yang kebetulan membeli aki baru. Oke, untuk mereknya ini Yuasa, dan kapasitasnya GTZ 6V atau 12 volt 5 ampere, punyanya Vario lama, Vario bolam yang lama, Vario 125. Dan di sini untuk kondisinya masih baru, dan kebetulan untuk tukang akinya atau penjual akinya ini bagusnya katanya harus dicas ulang karena mungkin di tokonya sudah lama ditaruh tidak digunakan karena belum laku, mungkin seperti itu. Dan di sini saya akan cek kondisi akinya untuk aki Yuasa ini. Untuk yang pertama saya siapkan volt digital, saya arahkan ke 20 volt DC. Dan untuk kondisi akinya seperti ini. Ini sudah saya tambahkan cairan dari bawaan akinya. Saya tambahkan. Untuk aslinya posisinya seperti ini di bagian sini. Full di sini. Ini sesuai takaran dari pabriknya. Dan di sini saya tambahkan air aki, ini agak hangat. Agak hangat seperti ini. Dan di sini aki baru. Aki baru. Untuk kondisinya untuk aki 12 volt 5 Ah, cara penyetruman 0,5 ampere 5-10 jam, untuk cepatnya 2,5 ampere 1 jam. Dan untuk nilai CCA pada aki ini atau arus yang dikeluarkan ini 90 CCA. Dan untuk voltase aki seperti ini saya akan coba lihat. Saya lepas dulu. Ini untuk air akinya, bawaan motornya biasanya air aki sur atau air strom. Oke, jika ditaruh di tanah seperti ini akan terjadi reaksi kimia. Seperti ini saya taruh dulu bos. Oke teman, setelah saya tambahkan di sini untuk kondisi air akinya di dalamnya ini sudah menyerap semua dan tidak ada cairan akinya atau sudah terserap semuanya, tidak ada sisa sama sekali. Ini untuk kondisi aki yang baru, jadi saat saya gerakkan seperti ini mungkin tidak akan tumpah. Seperti ini tidak akan tumpah karena sudah menyerap pada semua tisu yang ada pada aki ini. Teman-teman, di sini saya akan tutup aki ini. Untuk posisinya seperti ini. Saya tekan dulu karena di sini aki baru. Saya rapatkan dulu. Ini, dan saya akan coba tes voltasenya. Untuk voltasenya sangat bagus sekali.
12,75. Mantap. Karena untuk aki 12 volt ini kondisinya baru, jadi 12,75. Untuk yang mungkin yang dilakukan penyetruman kembali adalah 12,4 volt ke bawah. Oke teman, dan di sini saya akan coba lihat kondisi dari aki ini. Oke, berapa nilai arus yang tersimpan, berapa CCA-nya, apakah sama. Oke, saya akan tes. Dan untuk harganya di sini sekitaran di tempat saya di Kota Malang, di Kabupaten Malang, ini 270. Kalau GS itu 275, selisih 5.000. Oke, saya akan coba tes menggunakan baterai analyzer 12 volt untuk memastikan kondisi aki ini. Saya on. Oke, saya tes ke 100 CCA. Oke, on. Oke teman, di sini voltasenya 12,74, kemudian resistansinya 14,10 mili ohm. Jadi semakin besar arus yang disimpan, semakin kecil nilai resistansinya. Pengetesan 100, oke, pengetesan 100 CCA, dan di sini hasilnya sangat besar sekali, 198 CCA, jadi hampir 200 CCA. Sama seperti punyanya aki mobil. Oke, untuk aki mobil mungkin sekitaran 250 sampai 300 CCA yang mobil bensin. Oke teman, dan karena di sini ownernya atau pemilik dari motornya ini aki yang baru minta dicas ulang, mungkin ini lebih bagus karena untuk kondisinya sebelumnya saya juga belum mengetahui, dan pembelinya atau ownernya juga belum tahu untuk kondisi aki ini disimpan berapa lama, apakah baru datang dari pabriknya atau langsung laku atau sudah lama sekali, bahkan sekali hampir beberapa bulan belum laku. Jadi lebih bagusnya dilakukan pengecekan kembali dan dicas ulang. Oke, saya siapkan alat cas yang saya gunakan tadi menggunakan kiprok motor. Oke, saya gunakan alat cas tadi menggunakan kiprok motor, dan saya pasang jabet voltasenya. Saya gunakan alat cas dari kiprok motor tadi yang 5 ampere bos. Ini oke, voltasenya 12,7. Seperti ini. Saya pasang jabet akinya bos. Sudah on, dan sini saya akan coba nyalakan alat casnya. Saya kondisikan voltasenya, pengisiannya di normal 14,5 volt. Oke teman, di sini untuk aki 12 volt 6Ah ini setelah saya tambahkan cairan aki, kemudian saya cas ulang, kondisi aki baru dan arus pada aki ini saat saya cas, ini arus yang masuk sekitaran 3 ampere. Oke, terus menurun, harus menurun 3 ampere. Kemudian di sini teman, voltasenya 13,4 volt. Oke, 13,4 volt, sedang melakukan pengisian. Oke, ini, dan arus atau voltase naiknya pelan karena di sini terjadi penyerapan maksimal.
Oke, seperti ini penyerapan maksimalnya. Dan untuk kondisi aki yang mungkin sudah lama digunakan dan arusnya menurun atau kapasitasnya menurun, ini voltasenya biasanya langsung naik. Oke, langsung cepat seperti ini. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat informasi ini dengan perawatan atau mengetahui kondisi aki. Oke, saat digunakan di motor berapa tahun atau berapa lama. Untuk kondisi aki setelah pembelian baru seperti ini, saat digunakan ini dalam kondisi normalnya atau bagusnya itu 2 tahun, sekitaran 2 tahun. Ini sudah maksimal. Jika melebihi 2 tahun ini berarti kondisi aki ini dalam perawatan atau pemakaian yang terus menerus atau motornya ini sering dipakai. Ini jadi semakin sering motor digunakan, terjadi pengisian yang terus menerus akan memperlama umur dari sebuah aki. Dan jika jarang digunakan, sering mengalami pengadropan, ini akan menimbulkan sulfur yang ada pada aki ini, sehingga kondisi aki ini kapasitasnya akan terus berkurang, terjadi keropos pada plat akinya yang menyebabkan umur aki ini lebih cepat. Terima kasih, jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya bos.